Shalom, semuanya sahabat-sahabatku dalam Kristus Yesus. Saat ini kita mau sharing dulu sahabat-sahabatku mengenai sahabat. Gampang sekali kita mengatakan sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau untuk menjadi sahabat yang sejati itu yang perlu bagaimana ya mempertahankan kita mempunyai teman yang sejati. Bersahabat ini apalagi orang yang ramah itu biasanya gampang untuk bersahabat. Tapi untuk sahabat sejati belum tentu. Itu yang mau kita seringkan atau mau saya juga bagi yang ada di saya. Kalau kita lihat bersahabat itu sangat gampang. Tapi bersahabat sejati itu seperti apa sebenarnya agar kita boleh mempunyai teman sejati. Bagaimana kita agar bisa mendapat sahabat yang sejati? Ada beberapa hal. Contohnya harus bisa dulu berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan keluarga. Jelas berdamai kepada Allah. Itu paling utama. Tapi bagaimana caranya? Contoh, saya ini biarpun saya bilang saya udah banyak teman saya, termasuk saudara-saudara teman saya. Tapi saya, biarpun sudah lama punya sahabat, punya teman, ya saya tidak mengetahui kadang bagaimana sifat-sifat teman saya. Oleh karena itu, sifat saya pertama sekali masih gampang ketus kalau ngomong. Masih gampang tersinggung, masih gampang marah. Nah, ini yang perlu kita sadari. Bisa nggak kita menyadari itu? Pasti bisa. Tentu kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Dia mau menyelidiki aku. Siapakah aku sebenarnya di hadapan Tuhan? Harus sadar kita. Kalau kembali kita ke Rasul Paulus mengatakan, aku ini adalah seperti sampah di hadapanmu. Gitu. Itu dia memang untuk menunjukkan rendah hati ya. Jadi ya kalau bisa sih memang ya rendah hati kita kalau bisa. Tapi kita masing-masing bagaimana kita sebenarnya. Jadi kalau berdamai dengan diri sendiri dulu, ya itu tadi harus bisa berdamai sama tetangga. Kalau kita mempunyai sahabat, rata-rata semua kita pasti mempunyai sahabat, bahkan banyak sahabat. Mari kita pelajarin dulu, ya sifat-sifat atau karakter teman kita itu, agar kita mengetahui bagaimana sebenarnya. Apakah dia memang kayak saya, gampang marah, ketus, terus suka manombos atau apalah namanya itu. Ya, manombos itu bahasa Batak loh, saudara-saudaraku. Jadi kalau manombos itu ya bisa dibilang marah nggak tentu. Ya, nggak tentu marahnya itu, banyak bersungut-sungut. Saya harus menyadari siapakah teman saya itu sebenarnya. Saya harus menyadari semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan. Ya, ada kelebihan biarpun banyak kekurangan. Ya, termasuk saya di dalamnya. Kita harus menyadari yang tidak punya kekurangan hanya satu manusia, yaitu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah sempurna. Dia adalah Allah 100%. Dia adalah manusia 100%. Tapi biarpun dia manusia 100%, dia tidak pernah ya terikut dosa di dunia ini. Dia tetap sempurna.
Jadi itulah karakter dia. Karakter dia adalah semuanya baik. Itu yang mau kita tiru. Biarpun tidak bisa semua, tapi selaku kita manusia harus menyadari itu agar boleh kita juga mengikuti karakter-karakter atau sifat-sifat dari Tuhan Yesus. Kalau saya sudah memahami teman saya, misalnya si A sifatnya pemarah, tapi kebaikannya ada di sini. Misalnya si B, kadang kalau kita cerita tidak nyambung, tapi kebaikannya di sini. Dan begitu juga teman-teman yang lain. Kalau kita sudah memahami ini, ya, kita kembali ke firman Tuhan tadi, saya rasa kalau teman-teman kita itu pun marah atau ketus berbicara ataupun misalnya bersungut-sungut ataupun sombong ataupun angkuh dan macam lagi gitu, pasti kita oh iya, begitu sifatnya. Kalau misalnya suatu saat pun sahabat kita itu marah atau teman kita marah, ya perlu kita tahu gitu. Tapi caranya bagaimana, di sini yang sering. Contohnya saya punya teman, punya sahabat, dengan tiba-tiba dia marah sama saya. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Sebenarnya kesalahan saya itu saya tidak tahu. Lalu dia marah, tidak mau ngomongin saya. Ya, tidak mau lagi misalnya atau menghubungin saya dengan telepon. Saya curiga, kalau saya ketemu dengan dia kok diem sih? Itu. Tapi saya harus berpikir itu tadi kekurangan dia seperti ini. Kita biarkan aja dulu dia. Sesudah kita biarkan dia, baru kita omongin dia dengan baik. Baru dia mungkin menjelaskan, kamu begini dulu mengatakan saya seperti ini, seperti ini. Jadi saya tidak senang, maka aku diam. Nah, kenapa? Kalau begitu barulah kita menyadari. Kayak saya suka ketus ngomong tadi, saya bilang, saya tidak menyangka. Kadang saya ngomong sama teman saya itu baik-baik, tapi dia tidak terima. Akhirnya dia marah kepada saya. Saya bersyukur, ya, akhir-akhir ini saya sudah menyadari itu. Dan akhirnya saya sama dia, kalau memang itu bisa terjadi di antara bersahabat, mari kita saling memaafkan. Jadi harus boleh kita saling memaafkan, bahkan berpelukan seperti Teletubbies. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kalau kita sudah bisa bersahabat dengan dia, tentu misalnya pun dia marah ataupun bisa sahabat kita itu menjelek-jelekkan orang lain, ya, menjelek-jelekkan orang lain atau bagaimana, namanya sahabat, kita harus berani menegur dia dengan kasih, tapi bukan nada-nada marah. Kenapa harus kita tegur? Itu namanya bersahabat dengan baik. Kamu sebenarnya nggak boleh seperti itu dong. Harusnya kan kamu begini. Ya jangan langsung marah dong. Ya lihat dulu dong sifatnya seperti apa. Oke lah, mungkin kamu benci, tapi ingat kebaikannya. Jangan hanya keburukannya. Jadi kita tegur dia dengan kasih dan dia pasti menanggapi dengan luluh. Karena kita harus menyadari siapapun itu, ya, siapapun sahabat-sahabat kita, kalau kita dia menegur dengan baik, pasti dia menerima, tapi bukan langsung. Tadi tunggu agak adem dulu pikirannya. Terus misalnya ada lagi seperti ini, dia melakukan yang tidak sesuai, ya, dengan kehendak Tuhan di dalam kesehatan seseorang itu. Ini kadang sulit, ya, sulit. Nah, contoh kata, ya mungkin kalau dia sakit biasa mungkin kita bisa nasihatin ataupun kita bisa ngasih saran gitu ya. Dia terima. Contohnya, contoh kata, ya, saya sering terjadi seperti itu berteman. Malah ada sampai sekarang itu dia bahkan nggak begitu serak melihat saya. Dia jatuh. Setelah dia jatuh, ya, dia pergi ke dukun, ya, dukun patah. Nah, karena saya merasakan itu salah ke dukun patah,
Namanya dukun loh, dukun patah. Berarti sudah menyalahi firman Tuhan. Lalu kami pergi ke situ, ke rumah teman, ya, sambil besuk lah, sambil ya biasalah, ya, bagaimana untuk menghibur dia agar jangan terlalu berpikir tentang penyakitnya. Tapi kami menyampaikan itu dengan apa tujuan kami adalah baik. Kalau bisa, ya lain kali jangan lagi ke dukun patah. Ya kalau bisa ke dokter lah. Dokter kan memang tahu semua. Dia adalah dokter dari segala pengobati. Dokter kan tahu semua di mana yang patah, gitu ya. Pasti bisa. Kalau kita penuh kepercayaan kepada dokter, mau sakit apapun kita ini ya, itu yang sudah saya alami, saya rasa pasti bisa, gitu. Tapi sampai sekarang dia belum, tapi saya udah mulai ngomongin dia dan dia mungkin udah menyadari udah mau dia menyapa saya pribadi jadi kesaksian nih ya, tapi nggak apa-apa. Nah seperti itu, akhirnya dia memang baik, gitu ya. Nah dan juga ada sahabat kita juga udah dekat seperti itu ya. Maaf kalau aku berkata teman kita ini masih ngerokok. Kalau habis makan dia ngerokok, gitu ya. Lalu udah kayak gitu karena dia memang merokok, ya menurut kesehatan kan salah dong ya. Salah lah, bisa paru-paru gitu ya. Nah akhirnya bukan hanya kesehatan ya, jasmani dan rohani kita juga memang salah. Nah kita tegur dia dengan baik. Banyak kesaksian sih, tapi saya bukan berkhotbah ya, saya nggak berkhotbah, saya hanya bagi sharing aja bagi kita nasihatin dia dengan cara bagaimana kita menasihatin dia. Paling utama kita menasihati seseorang itu dengan perkataan yang lemah lembut. Nah kan demikian juga dengan Yesus. Bagaimana dulu dia berbicara ataupun bersahabat dengan perempuan Samaria. Tahu kan ceritanya dalam Alkitab? Yesus tahu ya bahwa istri dia bahwa dia si perempuan Samaria ini sudah mempunyai 5 suami. Tapi Yesus tidak langsung mengatakan itu bagi dia. Dia halus cara berbicaranya sama perempuan Samaria. Tolonglah dulu bahwa suamimu yang terakhir, gitu dia bilang. Perempuan Samaria kan bingung, kok tahu dia, kok laki-laki, kok suamimu yang terakhir, gitu. Tapi menyadari, boleh kita baca itu, tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan kata-kata yang lembut. Saya rasa perempuan Samaria pasti berubah. Nah demikian juga dengan kita. Ya mari kita tiru karakter Tuhan Yesus, agar kita bisa mempunyai sahabat yang sejati. Karena Tuhan Yesus juga kita dibuatnya menjadi sahabat sejati. Mari kita membuat juga teman kita boleh menjadi sahabat sejati bagi kita. Saling memahami, saling tahu. Ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan, hai saudara-saudaraku, kita membuka diri dulu, membuka hati dulu untuk menerima keadaan sahabat kita itu kepada kita. Mau sifat apapun itu, kita membuka hati dulu sama dia. Ya, lalu sesudah itu kita pelajari sifat-sifatnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau ada pun misalnya kita berbincang-bincang ada kayaknya sedikit korslet gitu ya, kita jangan langsung marah. Ya, jadi bisa kita memahami teman kita ini dan kita tidak gampang lagi marah, dan kita pun bisa mempunyai sahabat yang sejati. Di atas segalanya tetap kita menerima Yesus dulu dalam hati kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini ya bisa dibilang memang masih bukan sempurna, ya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, aku saat ini masih belajar tentang itu. Jadi saya pun mengajak sahabat-sahabatku semua. Hanya ini aja sedikit saya bagi ya, sharing yang saya pegang, yang saya ketahui.
Dan juga mari teman-teman, mari sahabat-sahabatku, kita banyak-banyak belajar untuk itu. Karena saya sendiri juga di dalamnya masih harus belajar dengan baik. Biasakanlah kita berbicara kepada Tuhan dengan doa agar Tuhan Yesus mau menyelidiki siapakah aku sebenarnya di hadapan Tuhan. Oke, ibu-ibu ataupun sahabat-sahabatku semuanya, untuk kali ini sampai demikian dulu. Nanti suatu saat akan kita lanjut. Kemudian kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, untuk saat ini kami boleh sharing sama teman-teman kami ataupun sahabat-sahabat kami melalui online. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya Tuhan Yesus, dan kami mau membuka hati agar Engkau menyelidiki hati kami. Dan kami boleh menyadari kekurangan kami. Dan kami boleh menyampaikan kepada Tuhan Yesus agar kami belajar menaati firman-Mu, belajar meniru karakter-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.